Selamat datang di Queen Vindra. Saya Vindra dan saya akan berbagi video mengenai 14 cara jitu menghilangkan bad mood diri sendiri. Jangan sampai kamu lewatin ya. Like, komen, dan share channel ini ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Bad mood dapat diartikan sebagai perasaan yang buruk atau negatif. Gejalanya antara lain, malas, terlalu sensitif, dan pesimis. Hal-hal tersebut sebenarnya normal dialami manusia. Namun, kadangkala perasaan tidak enak itu hadir terlalu sering, terlalu random, dan malah terjadi di momen yang penting. Meski demikian, bad mood harus segera diatasi supaya tidak mengacaukan keadaan. Berikut ini 14 cara yang perlu kamu lakukan untuk menghilangkan bad mood. Yang pertama, ketahuilah penyebabnya. Memburuknya perasaan seseorang sudah pasti dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu. Ada yang disebabkan karena masalah hormonal, lingkungan yang penuh tekanan, hingga pola hidup yang kurang ideal. Bila kamu ingin menghilangkan perasaan tidak enak tersebut, hal pertama yang harus dilakukan jelas mengetahui dulu penyebabnya. Barulah setelah itu, kamu bisa mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, istirahat sejenak. Apakah akhir-akhir ini kamu sedang sibuk bekerja? Atau kamu belajar terus-menerus agar bisa masuk PTN favorit? Apabila ya, mungkin mood kamu drop karena terlalu lelah, fisik kamu tak kuat. Demikian dengan mental kamu. Bila hal ini kamu rasakan, cobalah beristirahat sejenak. Luangkanlah satu hari saja di mana kamu tidak begadang dan hanya melakukan aktivitas yang ringan. Selain bisa meningkatkan mood, istirahat juga akan membuat kamu lebih fresh. Kamu akan bisa kembali on track setelah selesai beristirahat. Yang ketiga, hindari mereka yang toksik. Coba bayangkan hari itu kamu sedang sangat bahagia, sebab kamu baru saja mendapatkan kabar bahwa lamaran kerja kamu diterima. Kamu kemudian mengabarkan hal tersebut pada seorang teman atau satu kos. Namun, teman kamu itu tidak mau memberikan selamat. Ia malah mengatakan dengan pedas bahwa pekerjaan kamu tidak berkelas. Mood kamu yang mulanya baik langsung drop begitu mendengar ucapannya. Kejadian ini memiliki hikmah yang begitu penting bahwa kehadiran orang yang toksik bisa merusak kebahagiaan kamu. Jadi, bila kamu memang ingin menghilangkan bad mood, hindarilah mereka yang sifatnya cenderung negatif. Yang keempat, cari hiburan. Aneka jenis hiburan juga bisa loh membantu kamu meningkatkan mood yang sedang begitu buruk. Lakukan saja hal-hal yang sekiranya membuat kamu senang. Bahkan, meskipun hal itu tidak memberikan faedah secara langsung. Misalnya main game, nonton film, hingga jalan-jalan ke mall. Kamu tak perlu merasa bersalah melakukan itu. Asal tak berlebihan ya guys, aktivitas tersebut masih sangat wajar. Toh setiap orang perlu kesenangan agar hidupnya tak tertekan. Yang kelima, makan mood booster. Makanan mood booster adalah makanan yang bisa meningkatkan perasaan positif seseorang, misalnya saja coklat, jus alpukat, telur, almond, pisang, dan sayur-sayuran. Ketika dikonsumsi, makanan-makanan tersebut akan memicu hormon dopamin serta serotonin yang mempengaruhi kemunculan rasa bahagia. Alhasil, pikiran lebih tenang dan kamu bisa menghabiskan hari dengan bahagia. Yang keenam, atasi PMS. Khusus perempuan, mood yang turun bisa disebabkan oleh perubahan hormon menjelang menstruasi.
Fenomena seperti ini adalah salah satu gejala umum pada mereka yang mengalami PMS. Tak sedikit perempuan yang mengalami penurunan sekresi hormon serotonin dan dopamin saat PMS. Akibatnya, beberapa wanita tersebut menjadi lebih melankolis, mudah stres, sensitif, hingga tak berenergi. Agar situasinya tidak semakin parah, antisipasilah gejala PMS dengan tepat. Misalnya dengan mengonsumsi mood booster yang dicontohkan pada poin 5. Selain itu, buatlah diri kamu lebih nyaman agar mood tak semakin drop. Kamu bisa berbaring di kasur saat merasa sakit, mengkonsumsi obat pereda nyeri, hingga mengenakan pakaian yang tidak ketat. Selain itu, kamu juga bisa merendam kaki dengan air hangat supaya tubuh lebih rileks. Yang ketujuh, pertimbangkan ke psikolog atau psikiater. Beberapa gangguan kepribadian dan mental dapat menyebabkan mood yang naik turun tanpa sebab yang jelas. Misalnya saja mood disorder. Gangguan tersebut menyebabkan seseorang bisa sangat senang pada periode tertentu, namun berubah sangat sedih di waktu berikutnya. Hidup penderita mood disorder pun sangat melelahkan karena bak terjebak di roller coaster tiada henti. Bila kamu merasakan ketidakberesan seperti ini, pertimbangkanlah untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Sebab untuk menghilangkan bad mood pada kasus seperti itu, kamu memang perlu bantuan medis. Yang kedelapan, jaga pola hidup yang baik. Pola hidup sangat mempengaruhi naik turunnya mood dalam jangka panjang. Apabila kamu makan makanan yang sehat, istirahat cukup, dan olahraga rutin, kestabilan mood kamu akan lebih terjaga. Sebaliknya, bila kamu sering begadang, gemar konsumsi junk food, dan jarang olahraga, kestabilan mood kamu akan menurun. Apabila kamu sampai terkena asam lambung, penyakit asam lambung bisa mengakibatkan perasaan cemas berlebih. Jadi jagalah pola hidup kamu supaya lebih tertata. Yang kesembilan, habiskan waktu dengan orang terdekat. Saat mood sedang turun, pertimbangkanlah opsi untuk menghabiskan waktu dengan kawan atau saudara yang dekat. Sebab pada banyak kasus, seseorang akan merasa lebih nyaman saat bersama orang terdekat. Kenyamanan bersama orang terdekat bisa membantu mengangkat mood loh. Apabila saudara atau kenalan kamu suka melucu, tawa dari humor mereka benar-benar obat mujarab untuk mengatasi mood yang turun. Yang ke-10, lakukan hobi kamu. Hobi adalah kegiatan yang bisa mendatangkan kesenangan. Setiap individu pasti memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang hobinya gardening, memancing, memasak, hingga membaca buku. Ketika pikiran kamu sedang buntu dan kamu merasa tertekan, luangkanlah waktu untuk hobi kamu dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Pikiran kamu pasti akan lebih tenang dan bahagia. Yang ke-11, dengarkan lagu. Lagu ternyata juga bisa menghilangkan bad mood loh. Sebab secara umum lagu memang bisa mempengaruhi suasana hati seorang lewat alunan musik dan liriknya. Namun tentu tak semua lagu bisa mengatasi mood yang buruk. Agar pikiran yang lebih cerah dan berenergi, pilihlah pula lagu dengan nuansa demikian. Jangan malah mendengarkan lagu melau yang membuat kamu jadi galau. Yang ke-12, menangis. Pernahkah kamu bad mood karena memendam emosi negatif?
Bila ia menangislah, jangan sungkan mengeluarkan tetes demi tetes air mata kamu. Katakanlah, kamu baru saja dimarahi bos di kantor, atau saat di rumah, kamu kesal dengan orang tua yang terus bertengkar. Kejadian-kejadian tersebut wajar memantik amarah dan kekecewaan pada diri kamu. Namun seringkali kamu hanya bisa memendam perasaan tersebut, alhasil kamu jadi merasa buruk dan bad mood sepanjang hari. Menangis yang pada dasarnya bisa melepaskan energi negatif akan membuat mood kamu membaik. Apalagi bila kamu juga bisa curhat dan didengarkan oleh orang yang kamu sayangi. Hindari menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan bisa menyebabkan berbagai perasaan negatif. Ketika kamu menunda pekerjaan, pikiran kamu tak akan tenang. Bila deadline sudah tiba, kantor atau klien kamu akan menuntut kerja kamu. Begitupun bila kamu melalaikan tugas sekolah, guru kamu pasti akan memarahi kamu. Tak kalah hal ini terjadi terus-menerus, hormon dalam tubuh kamu akan ikut terpengaruh. Mood kamu akan turun tanpa sebab karena terbiasa dipicu oleh sekresi hormon penyebab stres. Oleh sebab itu, berhentilah menunda-nunda pekerjaan. Atur jadwal harian kamu supaya kamu bisa lebih on time. Yang ke-14, atasi konflik. Bad mood juga bisa karena masalah yang belum diselesaikan. Masalah tersebut terus menghantui kamu sehingga kamu menjadi stres. Cara terbaiknya adalah dengan mengatasi sumber persoalan. Jangan takut, jadilah sosok yang lebih berani, percayalah apapun hasilnya. Kamu akan merasa lebih lega dan tenang selepas itu. Manusia semestinya bisa mengontrol emosinya. Hal ini pun berlaku saat kamu harus berhadapan dengan yang namanya bad mood. Ada kalanya perasaan buruk tersebut dapat dihiraukan begitu saja. Namun, ketika mood terlalu sering memburuk atau drop di saat yang penting, jelas kamu perlu tahu cara menghilangkan bad mood dengan tepat. Ke-14 tips di atas bisa memberikan gambaran mengenai cara melakukan hal tersebut. Memang tak selalu mudah, namun kamu pasti bisa mengusahakannya. Bagaimana mood kalian dengan channel kita tadi? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari channel motivasi Queen Vindra. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video motivasi terbaru dari saya ini ya guys. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Sampai jumpa Sobat Queen.